Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Julinarsi SPD dari SMP Negeri 1 Atap Tanjung Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada video ini, saya akan melakukan percobaan asam basa dengan menggunakan Iridium Chemistry Lab. Nah, tujuan percobaannya yang pertama adalah mengecek pH larutan asam basa dan Aquades. Kemudian yang kedua adalah melihat perubahan warna pada larutan asam basa dan Aquades ketika ditambahkan beberapa indikator. Kemudian kita juga akan mengukur kembali pH larutan setelah ditambahkan dengan indikator tersebut. Nah, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan ini, yang pertama saya membutuhkan gelas kimia berukuran 250 ml. Di sini saya akan membutuhkan 5 buah gelas kimia karena nanti akan melakukan uji coba untuk 5 jenis larutan. Selanjutnya saya membutuhkan gelas ukur berukuran 50 ml sebanyak 4 buah. Ini akan digunakan untuk 2 jenis larutan asam dan 2 jenis larutan basa. Nah, untuk jenis larutan yang akan diuji coba, yang pertama adalah Aquades. Kemudian yang kedua, kita akan uji coba larutan asam kuat. Misalnya kita menggunakan HCl1M. Kemudian asam lemah, kita akan gunakan CH3COOH1M. Basa kuat kita gunakan NaOH1M dan basa lemah kita akan menggunakan NH31M. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pH untuk 5 jenis larutan ini. Yang pertama, kita akan menuangkan 50 ml Aquades ke dalam gelas kimia. Gelas kimianya ini selanjutnya kita ganti dulu labelnya menjadi Aquades. Nah, yang kedua kita akan mengambil 50 ml larutan HCl, kita tuangkan ke dalam gelas ukur. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Gelas kimianya juga kita ganti labelnya menjadi HCl. Larutan selanjutnya yaitu 50 ml CH3COOH. Selanjutnya kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Kita ganti labelnya menjadi CH3COOH. Larutan yang keempat yaitu NaOH1M sebanyak 50 ml. Dituangkan ke dalam gelas kimia. Dan kita ganti lagi labelnya menjadi NaOH. Dan larutan yang terakhir yaitu kita ambil 50 ml larutan NH3. Kita ganti labelnya menjadi NH3. Nah, sekarang kita memiliki 5 jenis larutan Aquades, HCl, CH3COOH, NaOH, dan NH3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pH pada 5 jenis larutan ini. Yang pertama Aquades. Nah, untuk Aquades ini pH-nya berada di angka 7 di suhu 25 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa Aquades ini merupakan larutan yang pH-nya netral. Kemudian yang kedua, larutan HCl. HCl ini pH-nya 0 pada suhu 25 derajat Celcius. Karena HCl ini merupakan larutan asam kuat, jadi di sini pH-nya terbaca adalah 0. Untuk CH3COOH, ini pH-nya 2,38 pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya untuk larutan NaOH,
memiliki pH 14 karena dia termasuk basa kuat, dan yang larutan terakhir adalah NH3 memiliki pH 11,62. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penambahan beberapa indikator pada masing-masing larutan. Lalu kita akan melihat perubahan warna yang terjadi pada ketiga larutan ini. Dan mengecek kembali, mengukur kembali pH masing-masing larutan. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan indikator pada masing-masing larutan. Lalu kita akan amati perubahan warna yang terjadi pada larutan ini dan mengukur kembali berapa pH larutan setelah ditambahkan dengan indikator. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 jenis indikator. Yang pertama methyl orange, yang kedua PP, dan yang ketiga bromkresol hijau. Nah, karena di sini ada 3 indikator, ini saya mau copy dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan masing-masing larutan ini yang pertama dengan indikator methyl orange. Untuk Aquades, nah di sini kita akan menuangkan larutan methyl orange. Ternyata terjadi perubahan warna, larutannya berubah menjadi merah. Nah, untuk pH-nya sendiri, yang tadinya pH-nya adalah 7, setelah ditambah dengan methyl orange, pH-nya berubah menjadi 3,94. Selanjutnya untuk larutan HCl pada pH 0, setelah ditambahkan dengan methyl orange, kita lihat pH-nya berubah menjadi 0,08 dan warna larutannya juga berubah menjadi merah. Larutan yang ketiga, kita tambahkan methyl orange ini pada larutan CH3COOH. pH-nya juga berubah menjadi 2,42 dari yang awalnya 2,38 berubah menjadi 2,42 dan warnanya juga berubah menjadi merah. Selanjutnya kita tambahkan methyl orange di larutan NaOH atau larutan basa kuat. Pada awalnya dengan pH 14, setelah ditambahkan dengan methyl orange, pH-nya berubah menjadi 13,92 dan warnanya juga berubah menjadi kuning. Nah, untuk larutan terakhir NH3 atau basa lemah, di sini pH-nya 11,62. Kita tambahkan dengan methyl orange, pH-nya berubah menjadi 11,57 dan warnanya juga berubah menjadi kuning. Nah, yang kedua, kita akan melakukan penambahan PP pada masing-masing larutan ini. Nah, untuk Aquades pada pH 7, jika kita tambahkan PP, pH-nya berubah menjadi 6,73, namun warnanya tidak mengalami perubahan. Untuk larutan HCl pada pH 0, kita tambahkan dengan PP, pH-nya berubah menjadi 0,08, namun warna larutannya juga tidak berubah. Nah, begitu juga untuk larutan CH3COOH, setelah kita tambahkan PP, pH larutannya berubah menjadi 2,42, sedangkan warna larutannya tidak berubah. Kemudian kita tambahkan PP pada larutan basa kuat NaOH pada pH 14, lalu kita tambahkan dengan PP, pH-nya berubah menjadi 13,92 dan warna larutannya juga berubah menjadi pink. Dan yang terakhir untuk larutan NH3 di pH 11,62, setelah ditambahkan PP, berubah menjadi 11,57. Warna larutannya juga berubah menjadi warna pink.
Nah, yang terakhir kita akan melakukan penambahan bromkresol hijau. Yang pertama kita akan tambahkan bromkresol hijau ini pada larutan Aquades dengan pH 7. Setelah ditambahkan, pH-nya berubah menjadi 7,43 dan warnanya berubah menjadi biru. Selanjutnya kita tambahkan indikator ini ke larutan HCl, pH-nya 0. Setelah ditambahkan, pH-nya berubah menjadi 0,08 dan warna larutannya berubah menjadi kuning. Untuk larutan yang ketiga, CH3COH, pH-nya 2,38. Setelah kita tambahkan dengan indikator ini, pH-nya berubah menjadi 2,42 dan warna larutannya juga berubah menjadi kuning. Larutan yang keempat, kita tambahkan. Larutannya berubah menjadi biru dan pH-nya juga berubah menjadi 13,92. Nah, untuk larutan yang terakhir yaitu larutan NH3, kita akan tambahkan. Nah, ternyata warna larutannya juga berubah menjadi biru dan pH larutannya juga berubah menjadi 11,58. Nah, setelah penambahan indikator, 3 jenis indikator, di sini kita bisa lihat pada saat penambahan indikator metil orange pada larutan asam, maka larutan asam ini warna larutannya akan berubah menjadi merah. Sedangkan jika metil orange ditambahkan pada larutan basa, maka larutannya akan berubah menjadi kuning. Untuk penambahan PP di larutan asam, di sini tidak terjadi perubahan warna, larutannya tetap seperti warna asalnya. Sedangkan jika PP ini ditambahkan pada larutan basa, maka warna larutannya akan berubah menjadi warna pink. Dan yang ketiga, jika pada larutan asam kita tambahkan dengan indikator bromkresol hijau, warna larutannya berubah menjadi kuning, sedangkan pada larutan basa, warna larutannya akan berubah menjadi biru. Sekian percobaan yang saya lakukan tentang asam basa dengan menggunakan Iridium Chemistry Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.